manusia kan biasanya kita punya hak asasi manusia ya. Yang jadi masalah hewan tuh nggak punya hak asasi hewan, alam nggak punya hak asasi alam. Yang mana ketika misalkan manusia gitu ya, hak asasinya, terenggut gitu ya, itu bisa dipidanakan. Coba deh kalau gini, alam, hak asasi alam yang direnggut atau satwa, hak asasi satwa direnggut, bisa nggak pelaku yang merenggut itu dipidanakan? Nggak ada. Oke, itu Itu yang menjadi jadi sebenarnya nyambung juga ke situ kayak, mmm, misalkan ya, deforestasi besar-besaran. Kalau dari, menurut saya itu ekosida. oh iya, Jadi mantap itu kan, Mas Hidayat. mematikan alam dalam skala besar kan, yang seperti itu kan sebenarnya ekosida ya. Iya. Tapi, eee, misalkan dibuat sebagai food estate, terus misalnya food estate gagal, alamnya rusak, tapi nggak ada konsekuensi, tinggal pergi. Nah itu yang dan itu dinormalisasikan gitu, dianggap sebagai, "Oh ya itu kita tidak antisipasi." Nggak mungkin, itu bukan sesuatu yang tidak diantisipasi, itu sesuatu yang sudah bisa diantisipasi, Ornod juga sudah tahu, udah banyak yang menentang, tapi tetap dijalankan. Nah tapi akhirnya tidak ada konsekuensi gitu loh. Zamanku itu bisa berpikir, kita bisa tahu 50, 30, 100 tahun yang lalu. Mikir toh, dari ke depan kita mikir. Tapi kalau generasi TikTok itu kan 5 detik, 3 detik ke depan, ke belakang aja nggak bisa lebih dia. Makanya ketika aku tanya sama kawan-kawan gadget, piye masalah Mojopahit, piye masalah sampah di Mojopahit, piye masalah tahu rambung itu bro. Nah itu kan, nah ini aku juga beberapa kali dampingi kawan-kawan mahasiswa yang masuk ke kampung satwa itu yo pikirannya pendek dan oportunis seperti kemudian kebijakan yang ditelurkan di lahan sawit tadi kan gitu ya. Nah kira-kira piye gitu Mas untuk membangun membuka cakrawala baru bagi adik-adik kita kaum Gen Z ataupun Alpha yang mungkin akan lebih Lebih-lebih lagi. iya karena dia diproduksi dengan AI gitu ya. Nah itu piye gitu Mas? Peran sebagai Nah dosen. itu sebenarnya kalau pertama peran ya, itu peran kita bersama. Oke, bersama. Terus perang sama-sama, semuanya bisa saya kalau cuma Dari si side jenengan bukan dari si side kami. Nek kami kan sudah provokator. Itu kita komentar loh. Ya iya. Dari sisi kawan-kawan kampus kan dengan dihadapan seperti itu kira-kira seperti apa gitu ya. Nah itu kan tadi ya, sekali lagi ini pertama masalah prioritas dan masalah keberpihakan. Seberapa kita mau memprioritaskan isu-isu kayak lingkungan. Sebenarnya kalau itu mau diprioritaskan dan kita mau berpihak ke situ, misalkan dari anggap aja dari pendidikan gitu ya, dari pendidikan dasar itu benar-benar itu jadi, masuk kurikulum, ya sebenarnya udah mulai. Cuma yang jadi masalah itu apakah, proses transisinya ini lebih cepat daripada kerusakan lingkungan yang terjadi. Oke. Ya itu kan masalahnya kan nggak sebanding ya, misalnya kan Iya. kerusakannya begitu cepat tapi kita transisinya lambat. Ya kan nggak kayak istilah kita mau ngejar sesuatu tapi kita ngejarnya dengan jalan kaki gitu kan, nggak nyampe gitu. Nah, Ya bener sih ngejar, tapi ngejarnya pelan gitu. Nah kan sebenarnya gimana sih, misalkan yang punya kebijakan gitu ya, oh, itu mau ini tuh lari gitu. Nah oke. itu yang sebenarnya yang jadi PR sih kalau menurut saya. Berarti kuncinya ada di atas. Jelas itu jelas di atas. Karena sekali lagi ya, ketidakmasukakalan berikutnya adalah ketika Jogja darurat sampah. Jogja itu sudah mendeklarasikan sebagai kota pariwisata. Ono duite dan ono sampah. Itu kan otomatis itu kan. Ketika memang Jogja sudah mengklaim kota pariwisata, harusnya sudah siap juga dengan semua sampah-sampahnya. Tapi kenapa duitnya siap, sampahnya nggak siap? Ini kan menjadi konyol aja sih sebenarnya. Ya koyo nggonmu kowe gawe wahana wisata tanpa didukung toilet kan gitu ya. Berarti akhirnya pinggir sering ngono kabeh kan ngono to ki. Sanggon-gon. Ya sanggon-gon gitu kan kita simpel kan Itu ada nggak Mas solusi sebenarnya dari kacamata jenengan ya, solusi untuk selain kita bicara ini ya kebijakan di atas, ada nggak solusi sebenarnya? Nah kalau solusi ya, sebenarnya kan saya kan mungkin berangkatnya dari aspek biologi ya, misalnya masalah lingkungan gitu. Tapi semakin ke sini itu saya ngelihat yang ya lagi-lagi ujung-ujungnya itu yang megang kebijakan gitu. Jadi kalau solusi itu udah ada. Solusi misalkan dari segi riset, dari segi, tataran ilmiah itu yang mendukung bukti-bukti yang mendukung gimana cara misalkan tadi menyelesaikan masalah sampah, gimana menyelesaikan anggap aja masalah tentang sawit gitu ya. Sebenarnya itu udah ada. Tinggal gimana yang orang yang di atas ini yang punya wewenang itu mau berpihak ke arah situ, mau, eee, mendukung ke arah situ juga gitu. Nah itu yang sebenarnya yang jadi PR banget ya. Kalau mungkin, eee, ya
udah lewat musim pilkada juga ya. Ya itu sebenarnya penting banget gitu kayak kita memilih pemimpin yang memang punya keberpihakan ke lingkungan gitu. Oke, baleni wae wae. Wah, Berarti gini, memang isu lingkungan itu tidak jadi prioritas di Indonesia. Saya tidak jadi prioritas. faktanya seperti Pakai itu. betul. Ada prioritasnya adalah bagaimana memperbesar PAD dan sebagainya gitu ya. Nah, makanya kan kemudian apa istilahnya isu lingkungan itu harus menjadi sebuah visi misi bersama dari politisi-politisi kita. Dan ini memang perlu sebuah apa istilahnya gerakan bersama kita. Besok kapan-kapan ketika memang ada pilkada, ya wes kita kasih aja mana yang anti lingkungan mana yang enggak. Kira-kira memang enggak beres ya kita campaign di masyarakat bahwasanya iki nek ada perusahaan lingkunganmu milih si X, milih si Y kan ngono ya. Apa itu jadi ya. Karena kalau misalkan ya orang peduli sama lingkungan aja peduli, apalagi sama manusia gitu. Kalau peduli sama lingkungan pasti peduli sama manusia karena tahu oh ini kalau misalkan lingkungan buruk manusianya juga kena gitu. Tapi kalau orang peduli sama manusia belum tentu peduli sama lingkungan. Betul. Oh iya memang iya tapi angel ya politisi kita. Tapi saya gini Mas, tadi balik ke jenengan sebagai Mas dosen tadi bahwasanya jenengan adalah ujung tombak pencetak generasi kita gitu ya. Jangan sampai kemudian saya sering guyoni ke kawan-kawan biologi yang datang itu aku saiki ngomongin yang jenis paham tentang lingkungan, tentang ekologi. Kira-kira nek kamu pulang ke rumah di Sumatera di Kalimantan, apakah kemudian jadi kacungnya kebun sawit? Apakah kemudian kamu akan menciptakan hal-hal yang baru di situ? Nah, paling enggak bisa enggak hal-hal seperti ini atau ada strategi lain apa sehingga investasi generasi kita ke depan itu juga ditempa oleh kawan-kawan yang di kawan-kawan kampus engineering yang katanya benar bisa menciptakan menjulang tinggi dan berakar apa namanya kuat gitu ya. Tapi kudu tambah nih Mas. Jangan sampai terlalu enak menjulang tinggi berakar kuat tapi tidak bergerak kan gitu. Ini repot juga. Kan berakar kan diem gitu ya. Berakar kan diem. Nah, makanya itu lah saya rada bingung ya ini menjulang tinggi dan berakar kuat. Tapi kok yo dan ini kayaknya itu ilhamnya itu diambil oleh kawan-kawan oligar ya berakar tinggi dan kuat bagaimana kemudian menguasai semuanya kan. Nah, ini saya bertanya buat kira-kira gimana Mas? Strateginya biar kawan-kawan di Gen Z ini kemudian bisa apa namanya nanti jadi kembali ke habitat awalnya itu benar-benar dia bisa membuat sebuah apa istilahnya benih-benih perubahan sehingga alam kita akan lebih keren lagi gitu ya. Oke, ini sebenarnya berat banget sih ya kalau misalkan bilang apa yang bisa dilakukan gitu misalkan sebagai saya di kampus gitu ya. Karena memang misalkan anggap aja ya kehidupan manusia misalkan ya anggap aja di hidup 30 tahun di kampus itu cuma berapa tahun sih misalnya 4 tahun gitu itu sebenarnya tidak begitu banyak akan ya memberikan wawasan tapi proses perjalanan panjang yang di luar itu tuh juga nggak kalah penting gitu ya yang bisa mungkin dari kampus lakukan tuh lebih ke gimana untuk meningkatkan daya kritis karena kayak critical thinking gitulah supaya mahasiswa ini bisa berpikir kritis. Jadi kalau misalkan tadi ya ada kasus di hadapan sebuah masalah gitu, dikritisin dulu nggak yang langsung diterima mentah-mentah. Tadi ya sesimpel ada pemerintah menggunakan istilah hutan sawit, ya harus dikritisi, benar nggak hutan? Ada pemerintah menggunakan istilah sedimen bukan pasir gitu, benar nggak gitu? Itu kan sesimpel kita mempertanyakan tuh bukan hal yang mudah gitu sebenarnya. Ya itu yang kalau sejauh ini yang misalnya saya usahakan untuk bisa nyampe ke mahasiswa itu supaya mahasiswa itu bisa berpikir kritis gitu. Nah, kok sekarang kan kadang mahasiswa ada yang ya tadi ChatGPT lah, AI lah, jadi kayak ngapain pikir misalnya ada tugas tuh ya udah cari aja di AI gitu. Ya AI-nya pinter, penggunanya ya. Ya kalau dia mau konsum untuk dibaca ini lumayan ya Mas ya. Tapi itu sih catatan kami kan kemudian rusaknya hutan ya toh. Rusaknya hutan yang semakin masif, semakin gila dan juga apa namanya banjir itu karena curah hujan bukan karena pembabatan hutan kan enggak itu kan justru kan setelah kemudian dikuasai oleh satu orang lulusan kehutanan Mas. Nah, ini repot itu. Gue nih jenengan loh itu kamu sih Mas. Nah ini jadi secara maka yang miss dari pendidikan kita adalah yang pertama apa namanya
penanaman keberpihakan. Betul. Penanaman keberpihakan, sikap keberpihakan kita di mana nih? Kita mau jadi oportunistik ataukah seperti itu? Ataukah tadi bilang bahwasanya sekarang ada saintis-saintis yang bilang bahwasanya sawit itu banyak manfaatnya dan sebagainya. Sebenarnya ini ada indikasi mulai banyaknya kaum sofis yang kemudian muncul lagi kan tentu ya. Gejala-gejala itu harus kita tangkap. Iya. Ya gitu kan. Makanya besok ya apa enggak lembaga Sofis Award atau apa enggak bagus itu, yang menarik itu. Ya toh. Jonas Sapam memberikan Sofis Award kepada dosen mana yang kemudian mensukseskan ilmunya untuk mendukung kapitalisasi oleh oligarki. Itu menarik ya toh. Orang sana nunggu posisi RP kan gitu. Oke, itu menarik Mas. Karena gini, kenapa saya coba untuk coba menggoda jenengan karena kembali lagi bahwasanya tidak hanya satwa tumbuhan yang memiliki istilahnya peran ekologis. Karena kita pun punya peran ekologis. Betul. Dan peran ekologis jenengan hari ini adalah di UGM sebagai pendidik adik-adik kita di gen Z ataupun gen selanjutnya. Gitu loh. Enggak apa-apa. Makanya kan jenengan kayak gini dikasih tugas dan tanggung jawab dan juga rezeki seperti itu kan putra orang Gusti Allah ra iseng-iseng gitu ya. Karena Gusti Allah iseng-iseng ya ngomong. Nah, kira-kira makanya kejelasan hari ini oke Mas, besok itu ke depan kita itu akan mendidik bahwasanya kawan-kawan mahasiswa dirian saya itu akan terlihat dari karya-karya ilmiahnya, sikap-sikapnya di sosial masyarakat sing kemudian benar-benar berikan kepada ekosistem kita. Kan mimpi gak ada ngono, Bro. Mimpi. Ya, itu kira-kira gimana Mas? Paling enggak ada strategi-strategi khusus atau apa istilahnya strategi khusus jenengan bahwasanya sesuk anak didikku itu akan memiliki pemikiran yang seperti ini ya gitu. Kira-kira gimana Mas? Ada enggak? Iya. Kalau saya pertama kasih contoh. Kasih contoh kan nggak mungkin ya kita cuma ngomong tapi kita tidak memberikan contohnya gitu. Ya misalkan simpel kayak ngelola sampah gitu ya. Ya saya bukan cuma teori gitu, nggak cuma yang saya tahu caranya gimana, tapi saya benar-benar praktek untuk mengatasi masalah sampah gitu. Tentang sawit, saya juga nggak cuma ngomong tapi saya terlibat kayak project-project gimana untuk bikin misalnya merestorasi kawasan-kawasan yang di sekitar kebun sawit gitu. Jadi saya pertama memberi contoh gitu, karena dengan kita bisa memberi contoh itu orang tahu bahwa ini tuh mungkin dilakukan, nggak cuma teori gitu. Kadang kan yang jadi masalah itu ya orang tuh banyak yang saya lihat itu mengkotak-kotakan gitu. Mengkotak-kotakan bahwa kampus itu teori gitu, kebanyakan teori sedangkan minim praktek. Ya belum tentu gitu, belum tentu. Banyak sebenarnya yang orang-orang di kampus itu yang sebenarnya juga jadi praktisi secara bersamaan itu juga nggak sedikit gitu. Cuma yang jadi masalah kayak memang kita perlu lebih banyak orang gitu. Kita perlu lebih banyak orang untuk bisa sama-sama garap bareng-bareng, karena saking masalahnya, saking besarnya, saking banyaknya nggak bisa kalau sendirian. Jadi ya tadi yang pertama kan itu ya. Yang kedua berarti gimana buat menularkan, setelah saya memberi contoh, menularkan ke yang lain-lainnya juga gitu kan. Setelah menularkan ke kayak mahasiswa, ya mungkin nggak semuanya bakal terus mengimplementasikan atau berkarir akhirnya di kaitannya dengan lingkungan. Tapi kan ya pasti ada lah yang nyantol gitu kan. Pasti ada yang nyantol. Dan kalau menurut saya itu isu lingkungan ini bukan cuma isu misalkan orang yang gitu ya, yang ngurusi satwa ya itu orang-orang yang peduli satwa, orang-orang yang misalnya belajar tentang satwa, kemudian yang tentang sampah itu orang-orang yang belajar satwa. Itu sebenarnya semua tanggung jawab semua pihak gitu. Itu sih yang mungkin setiap orang tuh pasti punya perannya masing-masing gitu. Misalkan semuanya punya peran untuk lingkungan gitu. Ya sekali lagi tadi ya, keberpihakan itu juga penting banget untuk ditanamkan, dan itu menurut saya prosesnya nggak cuma pas selama di kampus, tapi dari kecil. Gimana itu sejak kecil tuh dia dikasih ditanamkan gitu untuk berpihak ke lingkungan. Oke. Mas, jadi gini, sing kami kami bayangkan tadi rasanya Mas Jamal di kampus, ya benar, kita kasih contoh untuk praktisnya seperti ini. Prakteknya ini, teorinya ini. Tapi tanpa sebuah suntikan hipnosis dari awal gitu ya. Bahwasanya ini berarti kita harus punya ideologi ini, kita harus punya keberpihakan di sini. Tanpa kemudian mahasiswa disuntikkan dari awal, ada repetisi pengulangan, ada penekanan kata kalimat di situ. Kadang-kadang
mereka pun akan lupa. Oh ternyata Betul, betul, akhirnya mereka betul. hanya sekedar oh iya nek karo Pak Jamal sing penting mengingu margot. Oh Pak Jamal sing penting ekologi ki bahwasanya ekologi adalah bla 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 hampalan misalnya. Nah, Iya, betul, tapi betul. implementasi bahwasanya oh iya aku terkesan kok karo Pak Jamal tuh anu ya mbiyen pokoknya secara ideologinya kita harus berpihak kepada lingkungan. Jadi ketika aku harus masuk ke masyarakat, maka masyarakatku harus seperti ini. Aku harus bisa kemudian menginfiltrasi masyarakat, mempengaruhi untuk lebih ada sedikit lagi perubahan yang berpihak ke lingkungan. Seperti apa itu Mas? Kira-kira ono ora strategi sing lebih apa jenenge? Sing spesifik iso. Oh. Maksudnya bisa jadi garis merahin jenengan untuk setiap DDMA jenengan. Kalau Pak Dekan kan apa bayam di pinggir kali gitu ya. Mas Jamal mungkin punya sesuatu yang kemudian bisa di wah ya. Ya ya benar ya. Wah, hafal karena itu ada repetisi dimanapun bahwasanya Pak Dekan itu sangat suka berpantun terus ya ada injeksi sosial di mahasiswa untuk oh iya dia ingat dia seorang biologi kan itu. Nah paling enggak kan saya bayangnya Mas Jamal punya strategi yang mungkin lain atau seperti apa sing kemudian di apa namanya di mahasiswa itu oh iya ya pokoknya Mas Jamal itu sendiri satu quote satu apa yang kemudian dia sangat inspiring selama hidupnya mahasiswa ini ke depan. Nah, kalau masa inspiring kan ya dari sisi mahasiswanya ya gitu. Cuma kalau dari saya sendiri sih lebih menekankan bahwa eh, tiap misalkan ngajar di kelas juga saya bilang apapun nanti lulus jadi apa, tetap keberpihakan ke lingkungan. Kan karena ya kita nggak tahu ya misalkan perannya apa aja. Bahkan misalkan ya ada yang bisa memutuskan jadi ibu rumah tangga gitu, tetap bisa gitu punya kontribusi. Semua orang punya kontribusi sesuai dengan porsinya masing-masing gitu. Dan itu yang penting gimana kita eee, bareng-bareng gitulah, bareng-bareng untuk eee, mengatasi masalah lingkungan gitu dari berbagai sisi gitu. Ya itu sih yang saya berkali-kali itu ya ucapkan kalau eee, apa perannya pastikan itu berdampak gitu ke lingkungan. Iso pesen ibu rumah tangga gitu. Mas Jamal, kenapa milih ekologi? Ya kalau itu ceritanya panjang banget sih sebenarnya. Ceritain. Aduh, Singkat padat. Oh. Ya, kenapa? Oh iya, apa itu benar, benar. Karena gini, ini kan jarang ya orang memilih untuk mempelajari tentang ekologi, terus concern ke sini kan sangat minim banget. Kenapa tertarik di situ? Oh iya. Bahkan dosen-dosen sekarang mencekal loh, pikirannya bahwasanya kita milih ini karena kemudian kedepannya lebih banyak menghasilkan cuan. Lebih praktis kan gitu. Ekologi sampean tahun besok ritik musuh akeh, gak main-main pinggir jurang kan gitu. Ah. Itu orang tempat sugih, Mas. nah itu sebenarnya kalau dulu ceritanya ya ini panjang ya dari sejak sekolah gitu ya. Mungkin kalau dari salah satunya yang pertama mungkin dari nilai gitu ya. Kebetulan dulu biologi lebih bagus gitu. Terus ya sih yang kedua ya kebetulan saya mungkin polos ya dulu tuh, nggak mikir tentang karir, prospek ke depannya gimana. Kan orang banyak tuh yang kerja cari yang kuliah atau apa, cari yang kira-kira ke depannya itu bisa gajinya banyak. Saya tuh nggak mikir sama sekali, Polos. kayak polos banget Kalau itu gitu. sekarang nggak polos. Ya Lebih dikit berwarna. lebih sedikit berwarna. Nah dulu polos-polos aja gitu, yang penting saya mikirnya, saya mengerjakan sesuatu yang saya suka gitu. Karena saya yakin kalau, eee, ya intinya semua profesi itu pasti dibutuhkan, semua profesi itu sama pentingnya. Ya anggap aja ya misalkan, dokter gitu, Profesi provokator, Mas? nah itu juga penting itu. Wah, penting ya. Ibarat misalkan gini ya, orang mungkin stereotipnya kan, oh pengen semua pengen jadi dokter gitu. Nah dokter tapi kalau nggak ada yang jadi tambal ban gitu, kalau dokter bannya kempes juga mau ngapain gitu, nggak bisa juga, tetap butuh juga. Iya. Dokter kalau misalkan nggak ada, tukang laundry, misalkan mau nyuci, ya bisa sih nyuci sendiri, cuma kalau misalkan mau ke laundryan juga nggak bisa gitu. Intinya semua profesi itu pasti punya perannya gitu. Yang penting gimana kita bisa memaksimalkan perannya itu, ya kebetulan ya suka biologi, suka alam, ya udah saya emang dari awal pengen di ekologi itu. Ya Itu aja berarti. itu aja sebenarnya karena kesukaan aja sebenarnya, kesukaan sampai sekarang. Jadi emang, eee,
ya memang kebetulan juga jalannya dibukakannya di situ ya udah gitu. Nah, dan tidak ada yang Tapi gini Bro, ini menarik ya Pak dosen ya, Pak dosen itu memang gini, tak kudu sithik gitu. Iya. Jawabannya juga boleh loh. Boleh. Jadi gini, aku soalnya ngaruh Mas, semboyan gue meng iwas wisi sudulinas soalnya. Jadi gini, saya paham ketika jenengan tadi bilang mengaku bahwasanya Pak dosen itu polos gitu ya. Saya juga melihat seperti itu. Sebenarnya jenengan itu bukan polos tapi murni Mas. Ya kan murni dari awal itu seneng kayak gini itu suka harus ada kesenangan gitu ya dari biologi dari sampai ekologi kan gitu kan itu kan niat yang murni gitu ya. Nah kalau kemudian kita upkan lagi merasa nggak jenengan itu seperti dituntun sama Yang Maha Kuasa sendiri bahwasanya wah aku ditempatkan di biologi, aku ini kan gini. Nah ini jenengan merasa saya ke sana nggak? Oh itu kan Gusti Allah kan aku jadi seorang ekologi kok ekolog kan gitu ya. Itu merasa nggak sampai mikir ke sana nggak? Kalau itu jelas dan memang mungkin pas dulu sebelum menjalani itu sempat yang bener nggak ya gitu. Ini jalannya bener nggak ya? Soalnya istikharah berarti Itu kan sempet pasti setiap orang tiap ada dihadapkan sebuah pilihan kan pasti ada keraguan bener nggak ya ini langkahnya bener nggak karena ya kan takutnya misalkan salah langkah atau apa cuma ya ya itu saya yakin kalau apapun itu selama positif bakal baik gitu apapun itu kalau saya prinsipnya gitu apapun selama itu positif nggak ada ya baik gitu dan pasti diarahkan menuju jalan yang baik. Jadi ya itu sih. Berarti memang ada keterbimbingan ya aku diarahkan Gusti Allah Betul. ya. Ya dan kebetulan juga misalnya dari orang tua juga yang kayak support. Oke. Isinya supportnya itu bukan hal yang dorong, "Oh kamu ini loh, kamu ini." Cuma lebih ke Support pilih. mensupport pilihan. Jadi apapun yang kamu pilih ya jalani, konsekuensinya dijalani juga. Istilahnya memberikan tanggung jawab juga gitu loh. Nah itu yang sebenarnya mungkin nggak semua orang tua itu berpikiran seperti itu yang mungkin itu juga salah Berarti satu progresif orang tuanya jenengan itu sangat progresif itu Mas. Jadi dia punya ketertuntunan secara ilahiyah tadi dengarnya. Jadi orang tua sebenarnya ini ya mengajarkan tanggung jawab kepada pilihan gitu ya. Betul itu kalau sudah milih itu ya tanggung jawab. iya. Selesaikan kan gitu. Iya. Makanya aku harapannya ini Mas Jamal tetap murni ke depan, tidak jadi sufis gitu ya. Karena tadi itu Mas Jamal seorang sufis, jawabannya nggak gini Bro. Iya. Jawabannya mesti kayak gini, kenapa kamu milih ekologi yang tidak laku itu misalnya gitu ya. Nah, di sini jawabannya sufis bilang gini, loh saya memilih ekologis yang tidak terlalu populer karena yang lainnya nggak dipilih, nah saya akan lebih populer di tingkatan yang lain-lainnya. Nah gitu dan lebih menguntungkan bagi nama besar saya kan gitu kan. Nah ini kudune kono tapi kan dia jawabnya enggak. Oh, berarti memang murni ya segini kan gitu ya. Mas Jamal hati-hati kalau udah mulai dipuji. Ya. Biasanya ujungnya pinjam 100. Ora Bro, bagi saya nggak gitu. Tak puji-puji tak kayak gini. Paling nggak ada kerjasama apa yang lebih konkret. Oke, ya toh berdampak. Yang berdampak Ada lingkungan. positif untuk alam lingkungan sekitar kita. Aku ya saya bingung nih ngomongnya positif dan negatif itu janjinya bingung aku Bro. Karena loh karena semua ngomong kalau ngomong positif itu baik kan gitu. Padahal menurut ilmu biologi janjinya ya sepasang remaja berbuat negatif diperiksakan positif. Iya positifnya apa ya gitu ya. Tergantung konteks ruang dan waktunya. Proporsi kudu pas loh. Ya lah. Tergantung konteks. Tergantung konteksnya kan itu. Karena dalam proporsi patrap yang pas itu kemudian ada kemanfaatan secara apa bukan positif lagi, secara meluas bagi semua gitu. Terutama ke alam semesta. Nah, tapi kan ngono to. Mas Jamal, aku nyenggol dikit nih ya tentang sawit tadi ya, tentang konflik satuannya. Itu gimana itu? Ada penjelasan nggak? Nah kalau mungkin tadi nyambung ya sebelumnya tentang masalah perspektif itu. Iya. Kan misalkan ya anggap aja kita gitu ya di rumah kita tergusur. Ya mungkin ada orang yang pasrah aja kan yaudah tergusur gitu. Tapi pasti ada juga yang resisten. Oke, tetap di situ. Tetap berusaha untuk ini tanahku kok, ini rumahku kok, ya aku akan memperjuangkan. Aku lahir di situ, aku cari makan di situ, ya bakal berjuang gitu kan. Ada yang kayak gitu. Sebenarnya sama gitu di dunia satwa pun juga kayak gitu. Ada yang mungkin bisa lari, ada yang mati, ada yang tetap berjuang gitu. Ya itu yang berjuang itu yang mungkin dari perspektif manusia dianggap mereka sebagai hama, sebagai pengganggu pusat gitu. Ya tinggal kita gimana untuk mengelola itu kan sebenarnya. Nah ini sebenarnya kalau apa ya
manusia kan biasanya kita punya hak asasi manusia ya. Yang jadi masalah hewan tuh nggak punya hak asasi hewan. Alam nggak punya hak asasi alam. Yang mana ketika misalkan manusia gitu ya, hak asasinya terenggut gitu ya, itu bisa dipidanakan. Coba deh kalau gini, alam, hak asasi alam yang direnggut atau satwa hak asasi satwa direnggut, bisa nggak pelaku yang merenggut itu dipidanakan? Nggak ada. Oke, itu Itu yang bisa. jadi sebenarnya nyambung juga ke situ kayak misalkan ya deforestasi besar-besaran. Kalau dari menurut saya itu ekosida. Oh iya, Jadi maaf. itu kan Ekosida. mematikan alam dalam skala besar kan, yang seperti itu kan sebenarnya ekosida ya. Iya. Tapi misalkan dibuat sebagai food estate, terus misalnya food estate gagal, alamnya rusak, tapi nggak ada konsekuensi, tinggal pergi. Nah itu yang dan itu dinormalisasikan gitu, dianggap sebagai oh ya itu kita tidak antisipasi, nggak mungkin, itu bukan sesuatu yang tidak diantisipasi, itu sesuatu yang sudah bisa diantisipasi, Ornod juga sudah tahu, udah banyak yang menentang, tapi tetap dijalankan. Nah tapi akhirnya tidak ada konsekuensi gitu loh. Ya harusnya kan sekarang konsekuensinya mulai kelihatan, Mas. Ketika IKN yang tidak didahului AMDAL itu mulai gagal, ya, konsekuensinya kan hanya dapat Nobel dari OCCRW aja gitu ya. Yang lihat ini kan rugi toh itu ya. Ini kan udah diguyak-guyak juga itu kalau nggak ada karena hukum kita itu kan kemudian hasil kepentingan oportunistik penguasa itu ya. Coba kita belajar dari kemudian penetapan satwa dan tumbuhan dilindungi di tahun 2018 yang menjelang pemilu juga waktu itu, ya kan, untuk periode kedua itu ya. Ini ada perubahan dari Permen LHK sebelum 106, ada Permen 20, ada Permen LHK 18 gitu. Terus finally di 106. Di tingkatan proses dialektis ini tadi ternyata kan kemudian banyak satwa ataupun yang secara saintis itu dimasukkan sebagai dilindungi dan juga tumbuhan Mas dilindungi, terus kemudian pada perkembangannya itu dikeluarkan dan hasilnya adalah deforestasi gitu. Nah ini kan kita mencium di situ, bukan mencium, ini melihat dengan sangat gamblang gitu ya, ini dipermainkan kan gitu. Apalagi kemudian ditambah dengan kebijakan soal ciptaker. Ciptaker itu kan sebenarnya kita lihat faktanya itu untuk legalisasi sawit ilegal, tambang ilegal dan sebagainya, itu hanya untuk dilegalisasi aja. Oh sekarang mereka resmi kan gitu. Karena teori izin itu hanyalah teori kemudian mendapatkan income yang lebih atau akomodir bagi kawan-kawan sesama politisi kapital untuk ikut berkuasa kan gitu. Nah makanya kembali lagi kalau ke sana lagi memang kita ujungnya tetap main pendidikan, Bro. Iya. Kita menyiapkan investasi jangka panjang kita. Karena kan kita menuju Indonesia cemas ini gitu ya. Indonesia cemas toh. Kan itu aja nek rusak-rusakan kabeh arep ngopo. Lah saya sing rusak wis mutar itu kan. Ya toh? Loh iya, umur 80 sekarang kan mulai mereka bentar lagi stroke baru kan terus dirawat berapa rumah sakit itu baru ya bablas. Tapi dosanya kan generasi kita yang nanggung. Iya. Kan gitu itu. Nah ini kira-kira piye nih, Bro? Aku bingung benar kayak pertanyaan iki. Kita jadinya bisa ngelihat bener-bener garis merah ya. Oh iya. Barusan pendidikan. Oh Sedangkan kita hubungan sama gaji guru rendah. Oh iya. Nah itu kan. Iya. Sebenarnya kalau kita tarik itu nyambung semua sebenarnya. Dari yang lingkungan, pendidikan, ekonomi, hukum itu sebenarnya nyambung semua. Iya, jadi itu sih kita kayak oh ternyata yang awalnya tadi saya bilang kan awalnya berangkat dari belajar ekologi, tapi lama-lama tuh semua setelah tahu tuh semuanya dikait-kaitkan itu ada hubungannya. Memang fungsi ekologi kan saling berkait toh. Melihat interaksi dari Semuanya. Makanya saya tadi pancing ekologi sosial, ekologi politik. Akhirnya kan semua kebuka loh dari ekologi biologi yang biotik, abiotik, ada culture, kemudian kebijakan dan sebagainya kita terkuak semua kan gitu ya. Yang sing memang PR bersama, PR besar kita ke depan seperti itu. Ya bentar nanti sing tua-tua itu wis mudar lah. Tapi kan kemudian konsekuensinya. Ya kalau sekarang mistosnya adalah satu bayi yang kemudian lahir itu menanggung utang 50 juta kalau nggak salah. Ya lumayan. Nah, nanti kalau ditambah, Sekarang udah 50. iya tahun 50 juta tuh. Coba lihat aja kemarin beberapa statement kawan-kawan yang analisis tentang itu ya. Kayaknya seperti itu. Dia akan lahir ke bumi, setiap generasi kita menanggung utang 50 juta kan gitu toh. Ya terus besok ke depan belum lagi itu dalam hidupnya dirampas pinjol, dirampas judi online, ya lumayan juga KTN gitu. Nah makanya ini ke depan memang PR berat kita bersama seperti itu dan
kok istilahnya ya kembali lagi fungsi ekologinya kawan-kawan seperti apa. Saya fungsi ekologinya sebagai provokator, terus sebagai konten kreator kan itu Mas. Semua bisa berperan. Nah, akhirnya kan yang terpenting adalah ideologi keberpihakan kita kan itu ya Mas ya. Iya. Mas Jamal, aku geser lagi nih ya. Tak geser lagi tentang sampah. Nah, sebenarnya sampah itu dibagi berapa jenis sih, Mas? Oke, nah sampah itu juga pembagiannya tergantung, itu bisa pembagian yang sangat detail, bisa pembagian yang kalau misalnya umum kan kita Umum namanya aja, umum. organik, anorganik gitu ya. Iya. Tapi misalkan nanti kita bagi lagi yang organik itu juga ada pembagian lagi, misalnya yang keras, lunak gitu. Iya. Itu ada lagi. Yang anorganik juga kita bisa bagi yang misalkan ada yang kaca, plastik, kertas, macam-macam. Oke. Plastik pun itu kalau dibagi lagi ada lagi gitu. Itu kan kelihatannya kayak Kertas itu anorganik, kertas, kertas itu hitungannya organik. organik ya. Organik. Tapi organik tapi kan nanti hitungannya kering kan, gitu. Nah nanti misalkan yang plastik itu juga bisa dibagi lagi, ada plastik mika, plastik apa, itu ya sebenarnya kalau secara pengelolaan yang ideal banget itu bener-bener emang harus sampai dipilah sedetail itu memang. Terus untuk ini Mas Jamal, dampak dari sampah organik ya, organik dan non organik ini secara jangka panjang itu untuk ekologi itu apa sih bahayanya? Macam-macam. Jadi masing-masing jenis sampah itu pasti punya dampaknya beda-beda. Misalkan kita ambillah plastik, yang sekarang lagi ngetren itu terkait mikroplastik. Jadi kayak mikroplastik itu bener-bener udah ada di dalam di mana aja gitu, di air bahkan di seluruh tubuh, di tubuh kita itu pasti ada. Wow. Pasti ada. Mungkin ini di teh yang kita minum bisa jadi ada plastiknya di dalamnya. Tapi kita mungkin nggak kelihatan aja gitu, tapi ada gitu. Dan itu udah masuk bisa jadi terakumulasi gitu. Apalagi kalau misalkan partikel-partikel plastik ini tuh dia bisa lebih menyerap kayak misalkan polutan gitu atau logam berat. Nah itu yang misalkan masuk ke tubuh ya bisa masuk ke si bahan-bahan yang berbahaya itu bisa masuk ke tubuh juga gitu. Kalau misalkan kita lihat dari aspek kesehatannya ya, itu baru yang plastik, kita belum yang lain-lainnya. Berarti sajane wong saiki koyo cyborg ya, Bu. Wah itu Cyborg isine plastik kabeh karo logam berat ya. benar banget sih, kita itu udah paparannya udah nggak karu-karuan. Kayak kita misalkan Tapi do sekti ya, Mas. apa, Do sekti to. sakti Iya, ya sakti nanti jadi urip paling-paling ya iso stroke ngono ya. itu, kan tiba-tiba sekarang banyak kan misalkan kasus yang masih muda-muda udah kena penyakit yang macam-macam gitu. Heeh. Itu udah makin sering gitu. Belum kalau misalkan sekarang banyak yang ya misalkan jadi kayak mandul atau apa kayak gitu. Itu udah pas kasus semakin itu semakin banyak sih. Semakin banyak. Semakin banyak gitu. Itu tapi bukan karena kesuksesan cara KB dalam bentuk lain. Wah itu kemungkinan bukan pasti karena lingkungan sih. Oh kayaknya bukan karena suksesnya Bro, daripada menggunakan spiral, wes konsumsi mikroplastik wes sing sakake Bro ngono ya. Oke, berarti efeknya sampai sejauh itu Mas. Sampai sejauh itu jadi kayak berantai gitu sih. Berantai. Sebegitu menakutkan. Solusinya apa Mas Jamal? Solusinya jelas ya itu ya semua itu kita tuh nggak bisa melihat hanya satu sisi misalkan oke itu kan sebenarnya masalah sistemik ya. Masalah sistemik tapi kalau solusinya juga harus solusi sistemik gitu. Nggak bisa kita masalah sistemik kita solusinya individu gitu. Iya. Ya mungkin bisa dalam jangka pendek tapi jangka panjangnya akan nggak efisien gitu ya. Pak mau nggak mau harus dari sistemnya. Misalkan tadi kita ambil sampah plastik aja ya. Ya itu regulasi sampah plastik itu juga harus dikontrol gitu. Misalkan kan pasti ada istilahnya skema pajak dan insentif gitu kan. Gimana untuk memberi insentif lebih bagi misalkan pelaku usaha yang pakai kemasan ramah lingkungan atau misalkan pakai daun gitu dan memberi pajak lebih pada pelaku-pelaku usaha yang menggunakan kemasan plastik gitu. Itu kan sebenarnya mekanisme yang bisa dilakukan pemerintah buat supaya pelaku usaha ini misalkan bertransisi gitulah dari yang awalnya misalnya pakai plastik ke non plastik gitu. Oh, ini harus Itu dari saat ini harus didengar sama Sri Mulyani biar dia nggak gila sama PPN 12% gitu. jadi tidak semua masalah itu. Ya toh PPN itu 12% ora jelas. Habis itu kan kemudian obsen gitu kan. Nah, harusnya dimanfaatin. Oh, ini yang plastik ini harusnya ada dipajakin nih dan juga Betul. obsennya di daerah karena dia obsen daerah juga karena
plastik itu kemudian mengotori tiap daerah kan gitu kan. Nah ini kan daerah pun harus menganggarkan untuk pembersihan plastik lebih. Harusnya kebijakan ke sana bro. Selain aku godong telo, ora usah dipajaki kan gitu, godong gedang gitu. Nah iya, betul betul. Jadi itu nggak bisa dipukul rata gitu pajak gitu. Pajak tuh ya misalkan bagi yang kurang ramah lingkungan gitu, yang udah ramah lingkungan harusnya malah diberi insentif supaya orang mau transisi ke situ. Nah kan sebenarnya proses mendukung transisi ini yang perlu lebih didorong gitu. Masalahnya tadi keberpihakannya di mana, kalau misalkan berpihaknya sama profit ya bakal gitu-gitu terus gitu. Heeh, heeh. Nah itu kan masalah sistem ya, masalah sistem yang mungkin kalau kayak kita, ya kita hanya bisa ngompor-ngompori provokasi atau berusaha dari bawah kayak gimana. Iya iya. Tapi ya mau nggak mau harus atasnya itu. Ujungnya kebijakan Tetap itu ya, tetap. kebijakan. Karena balik lagi, kalau kita bicara pengusaha ya Mas ya, pebisnis atau pengusaha itu kan mereka nyuwun ngapunten ya, lebih kreatif, ya kan. Mereka punya, kreativitas yang luar biasa ketika plastik itu dilarang, mereka akan menciptakan ide-ide baru untuk menggantikan plastik kan. Iya. Karena nggak pernah dilarang ya mereka terus memproduksi. Malah, sekarang berbayar ya plastik ya, tahun berapa itu? Oh iya, jadi kapitalisasi baru. Iya, otomatis kan, mereka dapat tambahan fee. Betul betul. Bukan orang malah menyetop untuk beli plastik, malah dia dapat fee lebih banyak akhirnya si Iya. pabrik, lebih untung lebih besar. Nah kalau ya tadi saking kompleksnya, kalau pertama ini, ya tiap individu kan punya peran masing-masing ya. Kita pertama melakukan sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan. Karena kan ya nggak mungkin lah misalkan saya terus bukan siapa-siapa bikin kebijakan ya siapa gitu kan. Iya. Lakukan sesuai dengan porsinya masing-masing. Kedua kalau misalkan punya pengaruh gitu, misalkan siapa tahu ya ada yang punya kenalan entah kepala daerah atau siapa, ya cobalah didekati, di-approach gitu supaya bisa ya istilahnya mungkin diprovokasi gitu lah, diprovokasi untuk punya keberpihakan ke lingkungan. Ya itu sih kalau menurut saya kalau, eee Dari bawah otomatis hanya ada konflik ya. iya dan apa ya, oke mungkin kalau misalkan gerakan yang dari bawah nih kecil-kecil banyak, itu bisa berdampak juga gitu. Jadi, kita nggak bisa yang terus tutup mata, ya udahlah kayaknya pasrah aja gitu, paling nanti bentar lagi kiamat, ya nggak gitu juga sih, tetap apa ya, eee, tetap berupaya melakukan apa yang bisa dilakukan gitu. Ya misalkan bisa bikin konten, ya bikin konten, bisa Oh iya. bikin apa, ya pokoknya semuanya tuh pasti ada dampaknya karena yang penting bergerak gitu, tadi kan kuncinya Oh iya, bergerak. bergerak iya. Kita nggak perlu nunggu dapat tongkatnya Nabi Sulaiman dan Nabi Nuh untuk memberantas korupsi kan gitu. Kamu mau tahu itu? Masa kita harus nunggu jadi presiden dulu baru bergerak? Lah presiden aja ngeluh kok sama saya mas. Ya toh nyatanya masih butuh tongkat Nabi Nuh sama Nabi Sulaiman. Padahal dia udah punya tongkat KPK, tongkat kejaksaan dan sebagainya itu kan tinggal diperkuat aja kalau mau kan gitu toh. Aku ya jadi heran kemarin. Wah ini kira-kira memang tongkatnya Nabi Nuh karo Nabi Sulaiman itu digawe saka sawit apa ya? Jadi kan kemudian sawit yang kemudian dipertanya gitu kan. Apakah kemudian mau membuat tongkat Nabi Sulaiman dari situ kan itu aneh juga kadang-kadang. Jadi, intinya untuk masalah lingkungan itu saking kompleksnya Mas ya. Yang kompleksnya. Saking kompleksnya dan kembali lagi semua hanya bisa diselesaikan ketika kita bersama-sama. Bersama-sama dan gerakan itu berangkat dari bawah. Salah Untuk satunya. untuk menekan di atas. Bayangannya ya bro, kuwi bayangannya ya Seperti itu. Nah, Mas, Jamal, kira-kira ada pesan nggak buat, teman-teman zona satwa? Aku Siti. Oh, masih ada sedikit. Oh, aku tak ambil garis merahnya dulu ya. Dari garis merah tadi, Mas, kita ngobrol panjang tadi itu, saya tak pikir adalah yang pertama ketika kita bicara soal masalah spiritual ada 3 dosa. Gitu kan. Dosa sing ada dosa kepada Tuhan dan seluruh institusinya. Yang itu akan kemudian dibayar di kelak di akhirat ketika bagi yang percaya gitu ya. Yang percaya ora apa-apa, kuwi ora wajib kok. Terus yang kedua adalah dosa kepada masyarakat sing memang itu bisa kita saling memaafkan. Nah, dosa kepada lingkungan ini kayaknya bayarnya cash dan bisa kemudian dilemparkan, Mas. Nah, Ya toh. Ketika ekosistem rusak, akhirnya kemudian akhirnya kemudian banjir bagi masyarakat. Bahkan masyarakat kecil lagi. Makanya kemudian dosa yang dibayar cash tadi itu bisa kemudian dibayar dengan tumbal, Mas. Rakyat kecil itulah jadi tumbal untuk kemudian kita kapitalis lebih besar lagi, oligar lebih jaya lagi gitu. Kira-kira masuk nggak itu? Mungkin secara
teoekologinya kan gitu ya. Ada cabang ilmu baru ya, teoekologinya kan gitu. Saya kira sebenarnya sangat berkaitan sih, Sangat berkaitan. sangat berkaitan. Ya kalau misalkan dia tadi ya terkait, apalagi misalkan ya sebenarnya kan kerusakan lingkungan tuh mungkin kita sebagian masyarakat menganggap bahwa itu ya udah itu bisa diperbaiki. Padahal sebenarnya nggak semuanya bisa diperbaiki. Apalagi misalkan hanya dengan tadi misalkan kasih paket sembako atau apa itu kan Iya. nggak bisa memperbaiki gitu. Oh iya. Dan itu isinya bukan solusinya gitu. Dan sebenarnya apa ya? eh Kalau misalkan dikaitkan sama agama gitu ya, Heeh. menurut saya sangat nyambung. Apalagi misalkan kita tahu, misalnya hukum buatan manusia itu kan banyak cacatnya, banyak disisipi agenda-agenda. Sedangkan kalau misalkan kita istilahnya berpatok pada hukum buatan yang di atas tuh lebih istilahnya apa ya? Bagi yang mempercayai itu bakal, oh ini sebenarnya itu yang jadi pakem gitu. Itu nggak mutlak kebenarannya gitu. Dan itu yang menurut saya juga nyambung gitu ke tadi ekologi bahwa kita juga bisa memasukkan unsur religius gitu Heeh. untuk bahwa sebenarnya kan nilai-nilai agama, saya yakin sih agama apapun itu ya, Gak apa-apa, Bu. agama apapun itu pasti mengajarkan buat ke arah situ untuk kayak eh istilahnya menjaga alam dengan baik gitu. Manusia juga di atas bumi juga sebagai istilahnya ya untuk menjaga bumi gitulah gitu kan. Iya, karena itu seperti segitiga cinta, Allah yang Maha Pencipta manusia dan kemudian alam seisinya gitu ya. Yang sering dikorbankan kan di sini gitu, Mas. Nah itu. Ya, orang akan marah ketika misalnya apa Al-Qur'an atau Bible atau apa diinjak-injak orang. Orang akan marah. Tapi ini kan ayat ya. Tapi ketika buminya dirusak, mereka ikut-ikutan ngerusak juga. Ya itu kan dipertanyakan gitu. Jadi pertanyakan, oh ini nek Quran dinista apa Bible dinista atau kitab yang lain dinista, mereka marah. Tapi begitu alam di sekitarnya yang sama-sama ciptaan dari Yang Maha Kuasa sendiri kan mereka malah justru kadang-kadang melu ngregeti dan sebagainya. Itu kadang-kadang aku ya mikir iki ora tekan pikiran gitu ya. Nah, ini seperti itu ya kan. Nah, itu sering terjadi. Nah, cuma gini Mas. Maka kemudian senangnya kita hari ini dengan Mas dosen itu adalah ada ujung tombak ngomongin masalah ilmu pengetahuan. Karena ternyata dari obrolan kita tadi juga itu saya ada garis merah lain bahwasanya kita itu memang benar-benar mengalami stunting, Mas. Yang pertama adalah stunting di tingkatan birokrasi kita yang memang stunting moralitas di situ. Etikanya juga udah mulai stunting kan gitu ya. Kelihatan. Dan ini lebih berbahaya daripada stunting generasi kita. Karena stunting moral etika ini kemudian malah justru akan membuat generasi kita lebih hancur lagi. Bukan cuma generasi, alam kita juga demikian. Terus yang kedua adalah PR jenengan lagi nih. Itu adalah stunting ilmu pengetahuan. Loh, karena sebenarnya bagian dari sumber ilmu pengetahuan ya tuh. Nah, stunting ilmu pengetahuan di sini itu adalah nyatanya sawit karo wit liyane ra ngerti kok dekne. Ya toh, ora paham loh. Berarti kan dia punya stunting ilmu pengetahuan. Ya ora apa-apa ngerti biasanya sih terus bedil kan gitu. Makanya dia harus kemudian PR-nya bagaimana melakukan penyadaran buat elit-elit kita ini ben paham juga Dan mau disadarkan gitu. dan mau ora gengsi juga nek gengsi ora gengsi agem dirurui ya repot gitu. Jadi ada stunting moralitas, stunting kuwi jenenge ilmu pengetahuan. Nah, ini harapannya zona satwa akan sedikit-sedikit untuk kemudian menginfil ke sana kan gitu. Jadi kan stunting, kalau ngomongin masa stunting makanan dan sebagainya, ini juga perlu ada petung lagi, jangan-jangan klaim stunting makanan itu hanya untuk membuka food estate baru sing ora tadi gitu ya. Itu kan perlu kita antisipasi bersama itu, Mas. Nah, mungkin itu atau ada tanggapan lebih lagi lainnya? Ya, itu sebenarnya semuanya itu sebenarnya sangat berkaitan gitu. Kalau kita benar-benar yang saya coba saya dipetani satu-satu gitu lah. Nyambung semua itu. Oh iya iya. Jadi kayak nggak bisa yang kita cuma bergerak di Satu. titik aja, tapi benar-benar harus yang coba melihat lebih kompleks gitulah. Oke, kadang-kadang lebih kompleks. Ya, aku seneng Mas, karena saya dapat ilmu baru dari Mas Iwan. Bahwasanya itu kamera itu perlu di zoom in dan di zoom out dan digeser-geser ke sini. Karena kemudian kita bisa lebih banyak memahami. Oh, ini kudu di zoom in apa kudu di zoom out gitu ya. Nah, ini kan untuk membuat sebuah masalah dan kemudian kudu ono beberapa kamera untuk bisa memotret semuanya. Bar kuwi arep ngopo kan gitu. Itu tergantung kawan konten kreator. Oh enggak, Mas Syawal. Ada pesan
untuk teman-teman zona salwa? Ya? Tadi sebenarnya udah banyak banget sih, bener-bener yang Satu quote yang menarik dan indah dan akan menginspirasi generasi mahasiswa jenengan ke depan. wah ini satu quote yang indah nih biasanya saya nggak terlalu pintar bikin. Oh, nggak usah banyak berbiji di pinggir kali, nggak usah. Yang lainnya lah. Ada. Harapan Mas Jamal nih untuk generasi yang lalu yang katanya udah mau seterusnya itu sama generasi yang akan datang tentang lingkungan. Ya itu sih. Jadi tadi sudah sempat disinggung gitu ya. Ini ya semuanya punya peran. Ya pasti nanti yang siapapun yang nanti mungkin melihat video ini kan macam-macam banget perannya gitu ya. Profesinya macam-macam. Itu bukan berarti nggak bisa ngapa-ngapain, tapi tetap ada bisa berperan gitu di situ. Sama mungkin apa ya? Tadi sebenarnya keinget pas tadi Om Heng cerita itu tentang dosa itu. Oh iya. Sebenarnya sempat kepikir gitu. Ada cuma apa ya? Aduh apa tadi? Oh, berarti gini Mas, saya coba bikin nyusun dari inspirasinya berarti kan yang terpenting adalah temukan peran ekologisme demi kelestarian alam kita. Kurang. Apa lagi itu? Tadi itu ada yang sebenarnya Oh, udah deket gitu tadi. Apa ya? yang terkait dengan dosa-dosa tadi ya? Heeh. Ini nggak apa-apa nih. Oh, enggak apa-apa. Karena kita punya ideologi masing-masing. Secara agama oke, secara tidak beragama juga enggak apa-apa. Tapi suara aman. Aman di sini kan gitu. Walaupun kemarin MK menolak gitu kan. Ya lucu kan MK itu, guys. Ya mungkin ini sih kita perlu lebih berpikir yang apa ya? Kok bilang objektif juga bukan objektif ya, tapi kayak kadang tuh kita terlalu mikir bahwa oh ini kita kadang kita kayak menutup mata gitu lah, menutup mata. Ya emang kalau misalkan faktanya itu jelek gitu. Ya itu mungkin kadang tuh itu nyambung sama budaya sih. Kita ada budaya bahwa kita tidak mau terlihat jelek, kita tidak mau terlihat tidak bisa, tidak mau untuk terlihat nggak kompeten gitu. Padahal ya sebenarnya nggak ada yang salah dengan hal seperti itu. Itu yang menurut saya juga apa ya, aspek budaya yang mungkin bikin kita itu terlalu sering menganggap bahwa kita tidak ada masalah apa-apa gitu. Kita bisa kayak oke, ada sampah tapi ya udah hidupku nggak terdampak. Akhirnya itu kayak cuek gitu. Oh iya. Jadi kayak kepekaan buat hal-hal seperti itu tuh perlu untuk diasah, perlu untuk ditumbuhkan, dan itu juga sebenarnya proses gitu kan. Nggak mungkin ya orang yang tiba-tiba langsung tercerahkan gitu atau langsung tiba-tiba ini punya keberpihakan. Nah itu yang sebenarnya mungkin PR bersama karena ya itu sih apa ya, mungkin kuncinya di moral kompas gitu. Jadi seberapa kita bisa ya mungkin kaitannya keberpihakan, moral kompas, kita bisa menyadari bahwa kita ada masalah, ini sedang ada masalah dan kita perlu solusi gitu. Itu sih. Berarti ada kalkulasi ekologis dalam setiap pengambilan sikap. Betul, kebijakan semuanya ada ya konsekuensinya juga gitu lah. Berarti kan besok nggak ada lagi air putih kemasan di sini ya. Kita harus kilas saja ya. Harusnya. Iya. Itulah Besok berarti kemungkinan besok atau kedepannya ada fikih ekologi mungkin bisa. Oh bisa sih, ada itu Mas. Nah, boleh itu kali ini. itu ada sih yang memang membahas sampai ke situ juga. Ya memang semua cara harus kita gunakan ya gitu toh. Basudewa Krishna kan ngomong toh, demi tegaknya kebenaran semua cara harus bisa digunakan kan loh ya toh. Maniak kita kan gitu. Nah, itu kan tercerahkan Mas. Basudewa Krishna tercerahkan kan gitu. Kalau kami kan masih dalam hidup dalam kerangka kegelapan kan itu kan. Karena alam sekitar itu juga memang rata-rata gelap gitu ya. Mas Jamal luar biasa. Oke, teman-teman.
Pohon sawit ini atau mungkin kebun sawit ini adalah komoditas perekonomian yang cukup menarik ya. Tapi ini bukan hanya ekonomi. Ini masalah pohon, ini masalah iklim, ini juga masalah satwa liar yang kehilangan habitatnya. Ada satu quotes bagus dari Franklin Roosevelt, sebuah bangsa yang menghancurkan tanahnya sama saja dia sedang menghancurkan dirinya sendiri. Hutan adalah paru-paru negara kami, memberikan udara dan memberikan kekuatan baru bagi rakyat kami. Tetap di zona satwa. Aku jangan nambahin. Oleh karena itulah kenapa kemudian hari ini perusahaan-perusahaan Amerika tidak pernah menghancurkan hutan sendiri, tapi cukup untuk membabat Papua dan juga lain-lainnya di sini. Gini ya. Endingnya orang curang menang.